Shalom, perkenalkan nama saya Indra Saputra Jawa, NIM 2121083, tugas Kapita Selekta Sumba, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat Sumba. Yang pertama, apa itu aspek sosial dan ekonomi? Jadi, aspek sosial itu meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti adat, kelompok, dan masyarakat. Berikut aspek ekonomi, yaitu dapat berupa penghidupan yang merupakan usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Karakteristik sosial ekonomi pada masyarakat Sumba itu interaksi sosial ekonomi oleh masyarakat Sumba yang dilakukan dalam bentuk pertukaran yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama resiprositas, yang kedua barter, ketiga menjual. Jadi resiprositas adalah cara pertukaran barang atau jasa. Pemberian itu diberikan dengan tujuan agar menimbulkan kewajiban untuk membalas suatu pemberian. Kemudian barter, yaitu pertukaran objek secara timbal balik tanpa ada sangkut pautnya dengan uang dan sedapat mungkin mengurangi biaya-biaya transaksi sosial, budaya, politik, atau transaksi pribadi. Kemudian menjual, transaksi yang bersifat tersendiri sebagai tujuan akhir yang terjadi pada waktu barang atau jasa ditukarkan dengan uang. Dari ketiga sistem pertukaran di atas, sistem barter yang merupakan cara paling mudah untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu yang diperoleh dengan imbalan berupa barang dan jasa. Alasan masyarakat lebih mengutamakan suatu cara pertukaran yang mencakup transaksi yang menciptakan hubungan jangka panjang karena hubungan seperti itulah yang merupakan jaminan terbaik bagi keterjaminan sosial dan bagi kelangsungan hidup dari kelompok masyarakat. Di Sumba terdapat 3 sistem hukum yang dikenal oleh masyarakat, yaitu yang pertama hukum adat, kedua hukum gereja, ketiga hukum negara. Jadi hukum adat, apabila suatu permasalahan diselesaikan menurut hukum adat, maka secara adat orang akan merujuk kepada apa yang diajarkan oleh leluhur mereka. Para ketua kabihu atau tetua adat sebagai pengusaha yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian hukum gereja, apabila yang diutamakan hukum agama atas nama disiplin gereja, sehingga majelis jemaat yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, hukum negara. Jika masalah tidak dapat diselesaikan dari pihak para ketua adat maupun majelis jemaat, maka melalui hukum negara yang merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih.